dan bapak-bapak yang terkasih. Silakan Bu Chan Rosalinda untuk ambil alih untuk memandu jalan ibadah kita. Silakan. Terima kasih Bu Chan Belandina. Shalom Elohim. Selamat malam Bapak Ibu. Masukkan 77 surgawi inti gada. Malam ini kita ketemu lagi dalam ibadah doa malam. Pada malam hari ini berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Baik, yang akan memimpin pujian adalah Bu Chan Maria. Saya persilakan oleh Bu Chan Maria ambil alih. Ya, terima kasih Bu Chan Rosalinda. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di Zoom, Shalom Elohim, maupun yang ada di live streaming yang mengikuti YouTube kami. Kita akan mengikuti ibadah doa malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk masuk dalam ibadah yang kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu dan kebaikanmu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami masing-masing. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersatukan hati untuk beribadah walaupun melalui Zoom, lewat udara, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus terlebih dahulu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, pelanggaran kami yang sepanjang hari ini yang kami lakukan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja ya Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan hati, pikiran, dan jiwa roh kami ya Bapa. Ampuni kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu Bapa. Sucikan kami, kuduskan hati, pikiran, dan jiwa roh kami. Urapi kami semua, baik yang ada di Zoom maupun Bapak Ibu yang mengikuti di live streaming. Urapi kami semua ya Bapak Yahweh. Urapan turun atas kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Bapak Yahweh, bimbinglah kami melalui Roh-Mu yang kudus dari awal sampai selesai ibadah kami. Kami berdoa ya Bapa buat saudara-saudara kami, bila mana ada yang mengalami terganggu kesehatannya Bapa, dengan kuasa bilur-bilur-Mu dan kuasa darah Yesus yang menyembuhkan, yang membebaskan dari segala kelemahan tubuh setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang senantiasa berharap kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh jaringan yang kami pakai, baik listrik, HP, seluruh perangkat yang kami pakai Bapa. Berkatilah, lindungilah, kami tolak segala kuasa roh yang mengganggu, kami tolak segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu dalam ibadah kami, supaya jaringan kami dilindungi. Pagari kami dengan kuasa darah Yesus. Di setiap rumah kami, pribadi, lepas pribadi, pagari dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus yang akan membimbing kami dari awal sampai selesai ibadah pada malam hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yaitu Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah nan domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah nan domba. Masuk dengan
ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Sebab namamu kudus, kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah dan doa, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Sebab namamu kudus, kudus. Kita angkat satu pujian yang kedua, yaitu Kusanjung. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sanjung di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kita angkat satu pujian lagi, yaitu masuk ke dalam penyembahan haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mari menyembah. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa Yahweh, Bapa Yeshua, Masya Elohim. Hanya Engkau yang ku sembah Engkau ya Bapa Yahweh. Ku sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Hanya namamu saja ya Bapa yang senantiasa kami tinggikan, kami angkukan. Penuhi kami ya Bapa Yahweh. Urapi kami semua di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami Bapa Yahweh. Urapi kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Hati kami Bapa masing-masing dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu. Menyembah dan memuji-Mu ya Bapa Yahweh. Menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Menyembahlah di dalam kuasa Bapa Yahweh. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran Bapa. Menyembahlah dengan segenap hati. Menyembahlah dengan segenap jiwa rohnya. Bapak Yahweh sangat suka penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, menyembah dengan segenap hati, menyembah dengan segenap jiwa roh. Pujilah Dia yang bertahta di atas puji-pujian. Pujilah Dia. Dia ada bersama kita di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Dia hadir di setiap hati kami masing-masing, penuh dengan kuasa rohnya yang kudus. Mari Bapak Ibu menyembah dengan segenap hati, menyembah dengan segenap jiwa roh. Mari Bapak Ibu menyembah di dalam roh. Dia yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Bapa saat ini. Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Masya Elohim, inilah pujian kami Bapa. Inilah penyembahan umat-Mu Bapa, penyembahan anak-Mu Bapa pada malam hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terimalah pujian kami Bapa, terimalah pujian kami Bapa. Inilah pujian kami dengan segenap hati, dengan segenap jiwa roh kami Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa Yahweh Yeshua Masya Elohim. Kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Bapa. Engkau himpun kami melalui Zoom ini Bapa. Untuk bersatu hati, untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Kau telah terima puji-pujian kami pada malam hari ini Bapa. Kau yang mengurapi setiap hati kami masing-masing. Bapa Yahweh, pada malam hari ini kami sudah memuji dan sudah muliakan nama-Mu. Kini saatnya kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Biarlah doa-doa syafaat kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga yang ambil bagian untuk membaca firman-Mu. Kau urapi ya Bapa. Urapi dalam kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Agar setiap firman yang kami masing-masing baca memperoleh pengertian daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang memberikan kekuatan iman kami, roh kami menjadi kuat, dan firman-Mu adalah suluh bagi kehidupan kami masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa Yahweh. Terpujilah nama-Mu, Bapa Yeshua Masya Elohim. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat yang sudah selesai, kameranya dimatikan. Doa syafaat dimulai.
Bapak Ibu sudah selesai? Ya Pak Handok, kebaca pertama. Mari Bapak Ibu dan pemirsa sekalian di YouTube, kita nyanyikan satu lagu yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum pembacaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini, membukakan hati dan kepikiran kami ya Tuhan dalam membaca firman-Mu ya Tuhan. Engkau lapangkan hati kami ya Tuhan, bila benih-benih yang tertabur di hati kami Engkau tumbuhkan. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Kau sendiri yang menumbuhkan, Kau sendiri yang membimbing kami ya Tuhan, fokus dalam pembacaan firman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang pembacaan firman Tuhan Hakim-Hakim 2. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamakan Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban sana kepada Tuhan. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi mereka. Maju tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak.
maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain. Beribadahlah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah perintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak sisahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikian firman Tuhan. Lanjut. Hakim-hakim 3 bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dan gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Otnil, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otnil, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amalan negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otnil, anak Kenas, Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut.
Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya. Setelah ia keluar, baru saya keluar, datanglah hamba-hambanya raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnya lah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Samgar. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalok lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Lanjut. Ibrani 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralihlah kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diharui sekali lagi. Demikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mereka hisap air hujan yang kering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, yang oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama
untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menantikan dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah tahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabib, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Lanjut. Ibrani pasal 7. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Walaupun ia adalah pemilik janji, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Sebab telah diketahui semua orang
bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini, tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menutup doa untuk firman Tuhan, kita akan memuji satu buah lagu, Yesus yang termanis buat jiwa kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Kami sudah memuji menyembah Engkau Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan. Kami sudah berdoa syafaat Bapa. Biarlah doa kami Bapa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan daripada firman-Mu Bapa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, terang di dalam hati pikiran kami Bapa. Firman-Mu adalah suluh bagi kami Bapa. Firman-Mu yang selalu menguatkan, menyegarkan roh kami Bapa. Roh kami bernyala-nyala dan melayani Engkau Bapa.
Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Bapa, kuduskan, sucikan hati kami, pikiran kami Bapa, supaya hati kami senantiasa tertuju hanya kepadamu Bapa. Engkaulah segala-galanya bagi kami Bapa. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami masing-masing Bapa. Urapi kami Bapa, biarlah damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada memenuhi hati kami, Bapa. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain, Bapa. Biarlah Engkau senantiasa melindungi kami, Bapa, menjaga kami, tiang awan, tiang api, senantiasa membentengi kami, Bapa. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu, Bapa, kami dibentengi, dilindungi. Terima kasih, Bapa. Kami akan berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, Bapa. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Syukur, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry.